Science supports his existence. You know the truth. So why do you hate him? Film God's Not Dead adalah sebuah film drama Kristen Amerika Serikat tahun 2014. Film menceritakan seorang mahasiswa Kristen yang imannya ditantang oleh seorang profesor filsafat ateis yang menyatakan bahwa Tuhan sebagai fiksi pra-ilmiah saja. Dengan kata lain, Tuhan itu tidak ada. Lalu bagaimana jalan ceritanya? Langsung saja kita saksikan alur cerita dari God's Not Dead. Yuk gaskan kolai. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mahasiswa Kristen, John Sweaton, mendaftarkan diri dalam mata kuliah filsafat yang diajar oleh seorang ateis. Setelah melihat kalung salib yang menandakan bahwa ia adalah seorang Kristen, seniornya pun melihatnya dengan heran. Yakin mas mau masuk kelas ini? Nyari kelas yang lain aja mending. Ujarnya memberi saran. Josh yang tidak mengerti maksud seniornya hanya menatapnya dengan bingung dan beranjak pergi setelah lembaran pendaftarannya disetujui. You might want to think about a different instructor. Hari pertama kuliah, Profesor Radisson menuntut mahasiswa untuk membuat pernyataan tertulis bahwa God is dead, atau Tuhan sudah mati, bila ingin lulus di kelasnya. Their lowest grades. Bertolak belakang dengan keyakinannya, Josh menolak untuk menandatangani pernyataan tersebut. Josh menyatakan bahwa God is not dead, atau Allah tidak mati. Dia satu-satunya mahasiswa yang menolak menulis pernyataan tersebut, sedangkan semua temannya memilih mengikuti permintaan Profesor Radisson. Mr. Wheaton, is something wrong? Yeah, I can't. Tidak senang dengan hal tersebut, sang profesor kemudian menantang Josh untuk membuktikan keyakinannya dalam 3 presentasi di setiap mata kuliahnya. Profesor Radisson mempersilahkan Josh untuk melakukan debat selama 20 menit dan melibatkan mahasiswa sebagai juri untuk menentukan siapa pemenangnya. I'd have to unconvince them. Josh yang kalut memutuskan untuk datang ke gereja dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pendeta bernama Dave. Pendeta Dave yang mendengarkan kekalutan Josh memintanya membaca Matius 10 ayat 32-33. Dan jika ia masih ragu, ia bisa membaca juga di Lukas 12 ayat 48. Serta mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang akan membimbingnya dan Josh hanya perlu memutuskan untuk mendengarkannya. From him to whom they entrust. Mendengar Josh yang tetap akan melakukan presentasi dan melawan Profesor Radisson membuat pacar Josh yang bernama Kara marah dan menempatkan hubungan keduanya di ujung tanduk. Namun Josh tetap pada pendiriannya dan tetap melakukan presentasi. Di hari pertama, Profesor Radisson selalu punya cara untuk menghancurkan argumennya Josh, dan presentasi berjalan dengan sangat tegang. Selain Profesor Radisson, teman-teman Josh juga melemparkan pertanyaan seperti siapa yang menciptakan Tuhan? Serta Profesor Radisson yang mengatakan bahwa Josh sengaja menghindar dari fakta-fakta yang menunjukkan Tuhan tidak ada, karena ia memang tidak tahu tentang hal tersebut. Why we exist? It's not Kara necessary. yang mendengar Josh benar-benar melakukan presentasi dan adu argumen dengan Profesor Radisson menjadi sangat marah dan akhirnya memotong tali kasih antara keduanya. Sorry Josh, but it's over between us. Sementara itu, Profesor Radisson ternyata menjalin cinta dengan Mina, seorang wanita Kristen yang keyakinannya sering dihina oleh Profesor Radisson serta teman-temannya. Looks like it's Greek to her. Abang laki-laki Mina, Mark, adalah seorang usahawan yang berhasil dan seorang ateis yang mempunyai pacar bernama Amy, seorang blogger yang sukses. Mark menjadikan Amy mantan setelah mendengar Amy didiagnosa kanker. Ia mengatakan bahwa mereka bersama karena mereka punya sesuatu, sama-sama sukses dan sama-sama saling menguntungkan. Nah karena Amy ini didiagnosa kanker kan, jadi pasti bakal bangkrut, sakit-sakitan, udah gak pantas lah pokoknya jadi pacarnya dia, gitu katanya. Parah sih si Mark ini. Semoga kita dihindari lah ya dari laki-laki yang kayak gini. Was love. Grow up, Amy. Hari kedua Josh presentasi, ia dapat menjelaskan serta menjawab pertanyaan dengan baik dan dengan penuh percaya diri. Ia juga mematahkan serta menghancurkan argumen Profesor Radisson yang dilemparkan kepadanya. Philosophy is dead. So God created the great. Josh mengakhiri presentasi dengan baik. Akan tetapi Profesor Radisson mencerca Josh dengan banyak kutipan dan penjelasan meskipun kelas telah usai. Hingga akhirnya Josh bertanya pada Profesor Radisson. What happened to you? Sampai akhirnya diketahuilah kenapa Profesor Radisson begitu sangat membenci Tuhan. No, Mama, Jesus is my Lord and Savior, and He died to save me from my sin.
Di tempat lain, Mina yang merasa kecewa karena keyakinannya dijadikan lelucon oleh Profesor Radisson dan teman-temannya, pergi menemui Pendeta Dave dan meminta nasihat darinya. Pendeta Dave mengatakan bahwa menggunakan asmara untuk menopang citra diri merupakan pondasi yang tidak stabil. Serta Pendeta Dave juga mengatakan bahwa Tuhan amat sangat mengasihi Mina. Jadi siapa yang peduli dengan apa yang dipikirkan pacarnya Mina, jika Tuhan sangat peduli terhadapnya. Ia juga mengatakan bahwa bagi orang yang salah, Mina sama sekali tidak berharga. Tapi bagi orang yang tepat, Mina akan berarti segalanya. To the wrong person, you'll never have any worth. But to the right person, you mean everything. Di hari terakhir, Josh melakukan presentasi, ia berargumen dengan sangat percaya diri dan membuat Profesor Radisson marah. Josh bertanya, siapa yang ingin Profesor Radisson inginkan untuk gagal? Josh atau Tuhan? Josh juga menanyakan kepada Profesor Radisson, kenapa ia sangat membenci Tuhan. So why do you hate him? Setelah Josh mengulang pertanyaan sebanyak 2 kali, Profesor Radisson meledak dalam kemarahan. Ia membenarkan bahwa ia sangat membenci Tuhan karena kematian ibunya. Padahal ia sudah memohon dalam doa agar tidak kehilangan ibunya. Tapi akhirnya ibunya tetap meninggal. Di akhir argumen, Josh menatap sisi kelas serta bertanya, apakah Tuhan mati? Pada akhirnya Martin, seorang mahasiswa asing program pertukaran yang ayahnya larang untuk masuk Kristen, berdiri dan berkata, God is not dead. Lalu diikuti oleh mahasiswa lainnya. Setelah debat terakhir, Josh mengundang Martin yang baru percaya kepada Tuhan untuk datang ke konser New Boys yang kebetulan datang ke kota itu. I hate God. Profesor Radisson membaca surat dari ibunya dan tergerak untuk meminta maaf kepada Mina serta rujuk dengannya. Ketika di tengah jalan, Profesor Radisson tertabrak sebuah mobil dan ditemukan oleh Pendeta Dave. Pendeta Dave membimbingnya untuk menerima Kristus di jam-jam kritisnya. Karena melihat dari kondisinya, Profesor Radisson tidak akan selamat lagi. Di tempat lain, Mark, abang Mina, akhirnya mengunjungi ibunya yang sakit dan mengejek ibunya yang adalah seorang yang sangat setia kepada Tuhan, tapi akhirnya terbaring lemah, sedangkan dia menjadi orang yang sangat sukses. Ibu Mark berkata bahwa kesuksesan yang didapat Mark sekarang adalah tipu muslihat iblis, agar ia tidak berpaling kepada Kristus. Sin is like a jail cell, except it's all nice and comfy and there doesn't seem to be any need to leave. Amy datang menemui New Boys dan melakukan wawancara secara mendadak. Dan New Boys membuatnya sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihinya. Akhirnya New Boys menumpangkan tangan dan berdoa bersama-sama untuk Amy. Sebelum lagu terakhir, New Boys memutar sebuah video dari William Robertson yang memberikan selamat kepada Josh yang telah menang adu argumen dengan profesor filsafat. Ia juga meminta kepada semua orang untuk mengirim pesan kepada keluarga atau teman terdekatnya bahwa God not dead atau Tuhan tidak mati. Lalu New Boys menyanyikan lagu mereka yang berjudul God's Not Dead. Film ini mengingatkan kita akan iman kita kepada Tuhan. Entah apa yang akan kita lakukan kalau kita berada di posisinya Josh. Dihadapkan pada ancaman dan keyakinan yang bertolak belakang. Menuntut kita untuk memilih dari antara keduanya. Dan apapun itu yang sedang kita alami sekarang, Mimin cuma mau bilang tetaplah percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak mati. Dan ia pasti bantu kita. Oke, sampai jumpa lagi di alur cerita berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis alur cerita God's Not Dead ini. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati kita.